Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, kali ini saya akan bertukar pengalaman dengan Anda semuanya. Saya akan membahas tentang murai batu yang trauma atau stres ketika pindah kandang dan pindah tempat. Murai batu yang ada di belakang saya 1 minggu yang lalu, 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu itu nggak mau bunyi karena saya ambil dari tempat teman saya. Dan akhirnya harus ada perawatan khusus. Murai batu yang stres itu ada beberapa macam. Yang pertama, murai batu itu murai batu yang pendiam, dan ada murai batu yang gelabakan. Kita bahas dulu dari murai batu yang pendiam. Murai batu yang pendiam itu cenderung stresnya itu lebih tinggi daripada murai batu yang gelabakan. Kenapa demikian? Murai batu yang ketika pindah sangkar dan pindah rumah diam saja seperti melamun, itu mempunyai tekanan mental yang lebih tinggi daripada murai yang gelabakan. Ketika ada orang baru gelabakan, tapi ketika didiamkan diam saja, terus tidak ada pergerakan. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah beri EF yang tinggi agar birahinya naik. Lalu kerodong murai batu yang stresnya itu diam, itu dikerodong lama sampai murai itu bunyi di kandangnya. Jangan dimandikan dulu, karena kalau dimandikan suhu tubuhnya akan turun, nanti akan kehilangan fighternya ketika murai batu itu murai batu yang diam atau bengong. Tapi beda lagi ceritanya dengan murai batu yang gelabakan sekali. Ya, gelabakan sekali. Ketika pindah tempat, pindah sangkar, gelabakan, seperti nggak ada diamnya, takut sama orang. Nah, itu beda lagi ceritanya dan beda lagi caranya. Cara yang kedua ini adalah kita membiasakan murai batu itu untuk terbiasa dengan lingkungannya. Apalagi kalau murai batu itu di tempat lama sudah gacor, seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah tipe murai batu yang gelabakan. Jadi ketika nyampe di rumah ini ya, ketika nyampe di tempat ini yang notabene kendaraan banyak di depan rumah, itu nggak mau bunyi sama sekali. Dia selalu diam, tapi gelabakan. Diam nggak mau bunyi maksudnya ya, tapi gelabakan. Ketika ada motor gelabakan, ketika ada orang lewat gelabakan, ketika melihat kita yang baru memegangnya, karena ini mau membawa burung dan tidak pindah sangkar, dari sana kita bawa tidak sama sangkarnya, pasti kepegang. Nah, karena kepegang inilah burung akan, karena daya ingat murai ini tajam ya, seperti cendet. Ini burung ini akan takut sama kita. Nah, cara pertama yang kita lakukan adalah membiasakan diri kita untuk berinteraksi dengan murai tersebut. Mau kita kasih jangkrik, mau kita kasih ulat, yang penting kita ada interaksi. Ketika kita berdekatan dengannya, kita kasih jangkrik 1 atau 2. Nah, akhirnya ini sudah mulai gacor ya. Ini sudah mulai gacor tapi belum sembuh total. Jadi awalnya gini, kita kasih jangkrik, terus setiap kali bangun pagi, 4:30 pagi, kita keluarkan, ditambunkan. Jadi ada semacam fase-fase di mana perubahan dari mulai nggak ada kendaraan sama sekali sampai kendaraan itu ramai. Itu dia akan merasakan itu dan akan terbiasa. Nah, ini 4 hari, alhamdulillah sudah sembuh, sudah nggak seberapa gelabakan dan dia sudah mau bunyi. Tapi ini kalau didekati gelabakan sekali ya. Ini dekati masih gelabakan sekali karena memang perlu waktu. Nah, hal yang paling penting lagi adalah ketika Anda menjemur sore hari, itu letakkan di tanah. Tapi awas ya, kalau ada kucing lewat, nanti 2 juta rupiah, 3 juta, 4 juta lenyap ya. Jadi letakkan di tanah, seperti kita menaruhnya itu di tempat yang agak rame, nggak terlalu rame tapi nggak terlalu sepi, jadi masih ada kendaraan yang lewat lah.
kita letakkan di tanah. Nanti setelah itu dia akan terbiasa bunyi sendiri di tempat yang ramai itu. Jadi untuk menyembuhkannya itu, apakah perlu dimandikan untuk murai yang gelabakan? Iya, perlu. Mandinya pagi saja. Mandinya pagi setelah kita embunkan, sekitar jam 6 atau setengah 6 pagi sudah ada matahari yang terbit sedikit ya, kita berikan cepuk mandi. Ketika dia nggak mau mandi, nggak usah dipaksa sampai dia mau mandi sendiri. Nah, setelah itu baru kasih EF lalu jemur. Tapi ingat, sebelum pengembunan Anda harus mengkondisikan burung ini sudah bangun dari tidurnya. Jadi buka kerodong dulu, kasih di bawah, buka kerodong dulu, kita interaksi dulu sama si burung ini. Jadi kita kasih jangkrik 2, sebelum pengembunan kita kasih jangkrik 2. Lalu setelah itu setelah diembunkan kita mandikan, tapi jangan setiap hari mandinya, tapi pengembunannya setiap hari. Mandinya 2 hari sekali lah gitu. Ini mandi 2 kali di sini ya. 4 hari itu mandi 2 kali di sini. Jadi ini sudah sembuh, tapi belum total. Kita lihat yuk seperti apa ini burung. Oke kawan, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.